Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah grup 1 yang dimuliakan Allah. Pada waktu dan kesempatan yang diberikan Allah yang dimuliakannya, kita muliakan ini, tentunya kita mengisi waktu ini dengan bertolabul ilmi. Adapun hal-hal yang bertauhid yang akan dikaji, seperti yang pernah saya bilang, kalau ingin mengkaji diri pasti Tuhan jadi kajian. Kalau ingin mengkaji agama, pasti diri jadi kajian. Nah, ini juga jangan menjadi sesuatu yang terkejut, karena memang tajalinya seperti itu. Kalau kita bahas agama, pasti kita harus mengkaji diri. Tapi kalau kita mengkaji diri, pasti kita mengkaji Tuhan, karena awal diri adalah Tuhan. Nah, dalam potensi kita mengkaji Tuhan, jangan kita menempatkan akal pada kajian Tuhan. Semua bahasa menuju bahasa Tuhan, semua maksud menuju maksudnya Tuhan. Dan apalagi kita mengkaji keakuan Allah pada diri, itu juga jangan lagi kita melibatkan kajian-kajian yang bersifat zat, nur. Ini juga tidak boleh dikatakan Adam, Muhammad. Nah, ini tidak boleh masuk ke dalam kajian aku atau kajian yang bersifat usul. Jadi kita harus bisa membeda-bedakan. Untuk itu para hadirin dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam kita telah pernah mengkaji tentang apa yang dikatakan aku Allah itu. Maka saya mengulangi sedikit untuk dasar dilanjutkan. Dikatakan keakuan Allah tentu kita harus melihat apalagi dasar dari kalimat had dan kalimat batin domah u. Nah, kita sudah membahas kemarin
Kalau ha sudah jatuh ke aras atau kekuatan, sementara domah, hakikat atau sir sudah jatuh kepada sifat wujud batin, wujud sirnya. Jadi kalau kita sudah paham apa yang dikatakan hu adalah aras dan sir, aras dan rahasia, kekuatan dan rahasia. Jadi Allah adalah keakuan bagi dirinya, adalah kekuatan dan kerahasiaannya. Inilah marifatus sirnya tadi. Jadi kalau kita sudah bicara aku, berarti tidak ada lagi yang menjadikan bersifat alam dan bersifat umat, tetapi dia menjadikan sembahan, yaitu Allah. Inilah yang dijadikan alif lam ha untuk disembah. Itu kalau kita menarik kesimpulan kemarin. Terus bagaimana yang dikatakan aku menjadikan umat? Kalau yang dijadikan adalah Allah untuk dasar sembahan. Kenapa aftar di situ? Ya. Tapi bagaimana kita mencari kodrat keumatan di dalam aftar tadi? Tentu kita harus mengkaji lagi. Ya. Tentu kita kaji lagi dari mana dasarnya wujud umat. Dari mana kalam umat ini datangnya? Siapa umat itu sebetulnya? Nah, meskipun umat itu adalah sesuatu ruh yang ditiupkan oleh Allah atau Tuhan Ba'dal Tunggal, maka kita bisa berpedoman kepada surat Al-Hid ayat 29 yang Allah katakan fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa faqa'u lahu sajidin. Nah, di sini maka aku sempurnakan kata Allah kejadiannya dan telah meniup dan ke dalam ruhnya. Nah, jadi bagaimana Allah telah meniupkan ke dalam zatnya tadi, maka tunduklah kamu kepadanya dan semuanya bersujud. Inilah kata-kata umat pada zat yang kita cari dalam kalimat Allah bernama ihsan. Ya. Inilah kalam yang dimaksud oleh Allah, yang dikatakan Allah di sini adalah Tuhan atau ilah Ba'dal Tunggal. Dia menjadikan umat ditiupkannya ke dalam zatnya sendiri untuk penyempurnaan, bahwasanya telah terjadi Allah zat dan sifat adalah umat dalam satu kodrat. Maka Allah jadikan suatu asal usul terjadinya sebuah kata umat, maujud umat di dalam zat ketuhanannya sendiri. Jadi kalau dikatakan oleh ilah Ba'dal Tunggal Tuhan, aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Nah, umat bagi Tuhan dijadikan sebuah zat punah awal, zat pertama. Tetapi zat itu kan menjadi sembahan bagi kodrat umat. Mana umatnya setelah dijadikan? Inilah yang dikatakan surat Al-Hid tadi 29. Allah tiupkan penyempurnaan zat itu, maka disitulah maujud sebuah diri. Disitulah ada nilai keumatan.
yang berlapis-lapis sampai 7 tajalinya, sampai mencapai 7 sifat. Dari mana datangnya tajalli umat pertama? Itu yang dinamakan diri batin, diri halus. Diri halus inilah yang ditiupkan ruhi. Nah, di sini dikatakan oleh Allah, fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Artinya, aku siapkan diri sebuah ruh di dalam batang tubuhku, wallahu al-sajidin firruhi. Jadi dia tiupkan sebuah ruh. Inilah yang dikenal dengan keumatan. Mana diri keumatan? Ada ihsan, ada insan. Ihsan bagi sifat dan insan bagi zat. Nah, disinilah makanya inilah yang disebut dengan ruh yang sangat suci. Ini yang dinamakan ditiupkan, yang ditiupkan itu adalah Ruhul Kudus. Ya, ruh yang sangat suci yang ditiupkan ke dalam zat atau ke kodrat Allah ini. Ya, itu makanya man arafa nafsahu, kalau mencari Tuhan mencari diri. Diri yang ditiupkan, ruhi yang ditiupkan, inilah yang dinamakan diri batin. Diri batin ini yang dinamakan diri Ahmad. Diri Ahmad inilah yang berasal dari kalam, yaitu diri sir. Diri sir ini dinamakan dengan diri idofi. Inilah diri idofi yang bertajalli sebagai keumatan. Mana wujud diri idofi itu? Wujudnya adalah maujud daripada Allah, yaitu batang tubuh insannya manusia. Ini adalah asal usulnya dari Ruhul Kudus, ya, ruh yang sangat suci yang bernama ruh idofi, dipanggil dalam kodrat diri batin bernama Ahmad. Itu yang dinamakan diri Ahmad. Diri Ahmad inilah diri batin dari Muhammad. Ya, diri batin dari Muhammad. Muhammad dirinya zat, ditiupkan diri batin bernama Ahmad. Inilah yang dikatakan roh idofi. Roh idofi ini memiliki 9 ruh yang berkeliaran di tubuh dalam diri kita ini. Inilah yang membuat terjadinya sebuah ihsan. Begitu proses penjadian kita ini, jemaah. Begitulah. Jadi kalau sudah batasan Tuhan menjadikan zat pertama, maka bertajalli lagi ada diri dalam diri. Inilah yang dikatakan diri batin, disebut dengan diri Ahmad. Nah, ini yang dikatakan dengan diri idofi. Idofi, ya. Di idofi ini kalau di dalam kemanusiaan dinamakan doifa, diri yang lemah. Ya, diri yang lemah. Diri yang lemah itu apa? Dia tidak termasuk kodrat yang akan mendapatkan tajalli, karena lenyap roh idofi, maujudlah yang dikatakan dengan diri Ahmad. Itulah Ruhul Kudus, itulah ruh yang suci yang ditiupkan ke dalam zatnya Muhammad. Jadi zahirnya Muhammad, batinnya diri Ahmad yang disebut roh idofi. Inilah yang menjadi adanya kodrat manusia. Baik, kita coba bermuzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Baik, silakan juru tabligh mengendalikan jemaahnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sehat Buya? Insyaallah. Barakallah ya. Ya, silakan. Ya. Insyaallah. Silakan bagi jemaah yang ingin bertanya, silakan di tangan gambar tangannya. Yang belum bertanya, yang jadi bertanya, tolong audionya dimatikan dulu ya. Yang
Insya Allah Pak Bambang udah angkat tangan. Ya. Silakan Pak Bambang, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, silakan. Terima kasih juru talbib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu, Buya ya. Amin, insya Allah. Buya mau tanya nih, kapan Allah berkalam dan menjadikan wujud umat, Buya? Terima kasih. Ya, itulah yang saya maksud tadi. Penyempurnaan awal setelah zat pertama dijadikan disebut Allah, disitulah dia meniupkan Ruh Kudus, ruh yang sangat suci yang bernama ruh batin Iddofi. Iddofi ini adalah batang tubuh batinnya Muhammad yang hakiki, yang maujud nyatanya adalah Muhammad ala nuri zat. Tetapi di dalam nur dan zat itu ada tubuh Ahmad yang dikatakan tubuh batin yang disebut dengan Ruh Kudus atau Ruh Iddofi. Nah, disinilah bahwasanya kita harus mengkaji kembali kedalaman tadi. Maka Ahmad adalah batin, zahirnya adalah Muhammad. Inilah diri an, asal usul diri an berkodrat manusia. Paham? Kalau dalam bahasa Ibrani dan Qudsi itu di dalam bahasa Arab, tapi kalau dalam Kudus itu dalam bahasa Ibrani, ya. Kalau Qudsi itu dalam bahasa Arab. Nah, jadi intinya seperti itu. Maka kalau kita berzikir zahir batin, zahirnya ke Muhammad, batinnya kepada Ahmad. Nah, inilah ada kodrat asal usul terjadinya keumatan. Dulu tidak ada kodrat nur, zat, batin, semua itu berderajat. Dulu semua tidak ada yang berderajat. Setelah Allah berkehendak dijadikannya azat bernasmakan Allah, begitu kita kaji alif lam lam ha, yang ketemu di situ adalah diri ihsan. Diri ihsan ini adalah Roh Kudus yang disebut dengan diri batin. Nah, atau dikatakan juga dengan diri Ahmad. Itu paham? Suaranya. Audionya Pak Bambang. Ya. Terima kasih, Buya. Insya Allah. Jangan biasakan siap mental untuk diperjalankan ya. Ya, siap mental ya. Baik, silakan yang lain. Silakan jamaah yang lainnya. Pak Edi Setia, silakan Pak Edi. Imam Ridho. Silakan Pak Edi dulu. Ada Pak Edi duluan, Bu ya. Ya, silakan. Ya. Mana Pak Edi? Ya, Assalamualaikum. Ya. Nah, yang lengkap lah. Assalamualaikumnya kayak di warung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu. Insya Allah. Ya. Ini Bu ya, ini untuk apa namanya? Pada saat tadi Buya bilang, pada saat kalau kita berzikir di zahir yang Muhammad dan di batinnya menjadi Ahmad, itu maksudnya gimana Bu ya? Kalau dalam mendirikan, mengkaji diri, mensucikan diri, itu harus benar-benar kita harus menatap kedua kodrat tadi. Nah, diri batin dan diri zahir, ya.
Nah, hakikat asal usulnya ada diri zahir dan diri batin tadi itu berasal dari Roh Kudus atau dikatakan dengan ruh suci, ya, yang disebut juga kodratnya kodrat sir, kodrat rahasia. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita benar-benar harus mengikuti pemahaman ini, harus mengenal diri yang lebih hakiki. Itu yang dikatakan diri sir, ya, diri rahasia. Diri rahasia ini sering mewujud pada kodrat an. Biasanya dia ke kodrat an itu. Jadi dohir dari batin dari di an tadi. Jadi jangan an aja, an apa ini gitu ya. Nah, an itu inilah yang dikatakan diri sir dari ruh yang paling suci yang ditiupkan ke dalam zat atau ke dalam dirinya Muhammad yang menjadi rohani yang disebut dengan diri Ahmad. Itu paham? Yaitu diri yang harus dipuji. Gitu. Paham? Insya Allah. Baik. Nah, itu yang disebut dengan roh idofi. Nah, kalau idofi dia kuat, lawannya do'ifa. Dibalik, kalau do'ifa itu lemah. Do'ifa itu kemanusiaan. Kalau idofi kodrat umat manusia. Tapi kalau kemanusiaannya do'ifa, itu agak lemah. Gitu. Tapi yang kuat itu yang dikuat itu adalah diri idofi. Alif awal, alif akhir, sir. Ya. 2 kali sir. Nah, sir pertama adalah Ahmad, sir kedua adalah Muhammad. Itu. Paham? Insyaallah. Baik. Terima kasih Pak Edi Setia atas pertanyaannya. Silakan jamaah yang lainnya yang ingin bertanya, silakan angkat gambar tangannya. Belum ada. Pak Imam itu Pak Utari, Pak Imam. Kalau Ya, Pak saya Utari. Cepat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Guru Topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya bisa melihat Buya waras. Insya Allah. Semoga sampai acara nanti tetap diberikan kesehatan selalu kepada Buya dan Amin. keluarga. Amin. Amin. Insya Allah. Baik Buya, terkait dengan roh idopi tadi Buya, itu menarik sekali ini. Baru wawasan ini, Iya. kajian ini baru muncul Buya. Iya, baru. Ternyata itu diri batin Muhammad ya Buya ya. Iya, betul sekali. Jadi wujudnya Muhammad, batinnya Ahmad itu. Iya. Ya, Iya. kalau kita kaitkan, jadi yang selama itu yang dalam batin kita itulah Roh Kudus itu Bu ya. Iya, itulah Roh Kudus. Mohon dijelaskan Bu ya, biar lebih gamblang. Iya. Jadi Ruh Idofi ini berasal dari Ruh Kudus ya. Ruh Kudus yang ditiupkan dinamakan Ruhi ya. Nah, itu yang dinamakan Ruhi. Jadi kalau wujud asalnya bukan batin tetapi dia sir. Karena dia sir, jadi idofi ini dia tidak masuk ke alam ma'rifat. Kenapa? Karena dia tidak bisa bertajalli ke alam ma'rifat karena dia melayani kegiatan kemanusiaan Allah. Ya, contoh umpamanya mimpi. Kalau mimpi itu roh idofi itu. Diri halusnya itu ya yang berkomunikasi dengan alam. Dia tampilkan ke wajah kita. Inilah yang dikatakan dengan yang sangat suci, diri yang sangat suci. Jadi kalau bisa itu di taharoh itu lebih bagus sekali, ya. Itu lebih bagus sekali karena dia adalah diri halus, disebut juga dengan
kodrat diri Ahmad atau diri sir. Halus itu diri sir. Golongannya bisa jadi dia digolongkan diri batin. Tetapi wujud dari itu semua adalah sirnya Allah. Inilah Ruhul Kudus tadi. Ini yang dinamakan ruh idafi. Nah, id'afi ya. Id'afi. Nah, jadi kalau idafi itu sama dengan kita melihat dari kajian asal daripada kata di wa madi mani manikam. Nah ini adalah kodratnya daripada kodrat daripada do'ifah. Nah gitu. Jadi kemanusiaan dia hanya bertajali dalam kodrat kemanusiaan. Coba kalau roh idofi nggak ada, nggak mungkin ada umat. Dan dia memimpin 9 ruh di dalam diri. Ruh hamiyata, ruh yang melayani sifat manusia ini itu dipimpin oleh ruh idofi. Mereka sangat takut ke ruh idofi tadi. Karena ruh idofi ini adalah ruh yang dijadikan dengan kesucian Allah. Itu yang dinamakan Roh Kudus tadi. Kudus tadi. Paham? Buya. Paham, insya Allah ya. Kaitannya tadi berarti yang ke kodrat ini ya Buya sampaikan sir tadi ya, titik wujud itu ya Buya ya. Iya. Ke titik 3 itu ya. Tayin awal, tayin sani di situ alurnya Buya ya. Iya, alurnya dari situ kan yang dia titik 1 yang dijadikan oleh titik wujud itu adalah zat. Iya. Maka itu Allah. Untuk dari titik 1 ke 2, nah itu kan dari titik 1 ke 2 mengalami 3 proses termasuk terjadinya idofi. Dari titik 2 ke 3 itu mengalami 14 proses. 14. Nah, nanti ke situ dia tuh. Jadi kalau dari tiada menjadi ada itu 1 proses. Satu proses. Nah, dari 1 proses titik 1 menuju titik 2 itu mengalami 3 proses. Ya, proses alif, proses lam, proses mim. Ya. Nah, coba kalau idofi tidak cepat-cepat dimasukkan pada waktu kejadian proses 1 titik 1, siapa yang mau ditajalikan? Gitu. Siapa yang mau ditajalikan? Gitu. Nanti di 2 ke 3 ada 14 proses. Itu Panjang. iya, insyaallah. Insyaallah Buya. Iya. Terima kasih atas penjabaran Buya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yam atas pertanyaannya. Insya Allah dilanjut ke Pak AA Daud. Silakan Pak A, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Imam Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi